Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan tikungan SCS. Jadi pertama-tama kita akan membuat trasenya terlebih dahulu. Caranya di sini kita akan membuat trase. Misalkan di sini saya membuat dengan layer trase. Nah, kita ketik PL atau polyline, kemudian kita klik dari titik awalnya, kemudian pada bagian tikungannya, dan juga pada titik akhirnya. Jika sudah, klik enter. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat tikungan SCS-nya. Oke, untuk membuat tikungan SCS-nya, caranya adalah kita pilih yang ini, kemudian namun sebelum itu kita akan melihat terlebih dahulu koordinat titik X, Y, Z-nya. Caranya adalah kita ketik ID, lalu kita pilih pada bagian titik awalnya. Nah, di sini kita lihat nilai dari koordinat X, Y, Z-nya ini bisa kita screenshot dan kita taruh di Excel. Begitu juga untuk koordinat pada bagian tikungan dan juga titik akhirnya kita screenshot dan kita taruh di Excel. Excel seperti ini. Hasilnya ini untuk titik awal, tikungan, dan juga titik akhir. Kemudian kita input nilainya di sini dan kita hitung. Pertama-tama kita hitung jaraknya terlebih dahulu, di mana untuk rumus dari delta X adalah X2 min X1, kemudian nilai dari delta Y adalah Y2 min Y1, dan juga untuk nilai D-nya rumusnya adalah akar dari delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Kemudian kita lanjutkan dengan perhitungan sudut tikungannya dengan menggunakan rumus ini. Kita gunakan rumus ini, pertama-tama kita hitung terlebih dahulu delta X per delta Y-nya berapa, kemudian nilai dari arcstannya, dan juga untuk kuadran ini kita lihat di sini, termasuk ke dalam kuadran 3, dan untuk rumus dari azimut dengan menggunakan rumus ini, dengan menggunakan rumus ini, kemudian didapatkan nilai sudut tikungannya. Dimana untuk nilai dari sudut tikungannya adalah nilai absolut antara kedua azimut ini. Kemudian selanjutnya kita akan melihat kriteria perancangannya. Di sini kita gunakan kecepatan rencana berdasarkan pada PDGJ tahun 2021, di mana jalan yang saya pilih yaitu jalan Meming Samsam, termasuk ke dalam jalan arteri sekunder, yaitu 2/2 tak terbagi dengan menggunakan kecepatan rencana 30-60 km per jam. Di sini saya pilih yang 60 km per jam. Oke, selanjutnya untuk nilai dari Emax-nya kita bisa gunakan misalnya 8%, lalu untuk nilai Fmax-nya ini kita lihat dari referensi ASTO. Nah, kita lihat di sini untuk nilai Fmax dengan kecepatan rencana 60 km per jam dan Emax 8% didapatkan nilai Fmax-nya adalah 0,17. Di sini kita input 0,17 dan untuk Rmin ini kita dapatkan dari rumusnya ini. Jika sudah, selanjutnya kita akan menghitung untuk tikungan SCS-nya dengan sudut yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yang ini. Kemudian di sini silakan saya gunakan radius yang 400 meter dengan ED tabel berdasarkan referensi ASTO. Di sini kita lihat dengan kecepatan rencana 60 km per jam dan radiusnya kita gunakan 400 meter, yaitu berada di atas lagi sedikit dari 395 meter, mendapatkan nilai ED tabelnya adalah 4,6. Nah, selanjutnya untuk nilai dari LS1 kita dapatkan berdasarkan rumus yang ini dengan menggunakan nilai maksimum relatif gradiennya dengan kecepatan rencana 60 km per jam yaitu 0,6%. Nah, kita input dan didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk nilai LS2-nya kita lihat di sini. Nah, yang ini dengan kecepatan rencana 60 km per jam, kita dapatkan untuk ED tabel sebelumnya itu 4,6, yaitu 28. Nah, di sini kita input, dan untuk nilai dari LS3-nya, kita dapatkan juga dari rumus di sini.
Nah, kita dapatkan dengan menggunakan rumus ini, kemudian untuk LS min digunakan rumus yang ini. Kemudian untuk nilai dari LS max digunakan rumus yang ini. Dan kita dapatkan nilai dari LS desainnya, yaitu nilai pembulatan dari LS max. Kemudian kita cek nilai dari LS-nya apakah sudah lebih dari nilai LS1, LS2, LS3, dan juga LS4. Namun apakah juga sudah kurang dari nilai LS max. Jika sudah, di sini mendapatkan hasil oke, berarti sudah sesuai. Kemudian kita hitung nilai LTR-nya dengan menggunakan rumus ini, yaitu 2 dibagi ED tabel dikali dengan LS design. Kemudian kita cek apakah nilai dari LTR-nya ini sudah lebih dari 35. Kita dapatkan oke. Kemudian kita cek juga apakah nilai dari LS design min LTR-nya sudah lebih dari 35. Kita dapatkan oke juga. Kemudian kita lanjutkan dengan perhitungan ini dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, kita cek di sini apakah nilai dari P-nya ini sudah lebih dari 0,2 namun kurang dari 1. Jadi kita dapatkan hasil oke juga. Kemudian untuk nilai TS, kita gunakan rumus sebagai berikut. Begitu juga dengan ES dan didapatkan hasil dari L total. Di mana L total rumusnya itu adalah LC plus 2 dikali LS design. Kemudian kita dapatkan nilai A yang merupakan akar dari nilai LTR, akar dari nilai LS design dikali radius. Kemudian kita cek apakah nilai dari A itu sudah lebih dari nilai R per 3 dan juga apakah nilai A itu sudah kurang dari R. Di sini kita dapatkan hasil oke juga. Kemudian untuk nilai ini kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu perhitungannya ini. Kemudian kita cek apakah jarak antara titik awal dan tikungannya sudah oke dengan syarat yaitu jarak antara titik awal dan juga tikungannya apakah sudah lebih dari TS. Di sini kita dapatkan hasil oke. Kemudian selanjutnya kita bisa lanjut ke Civil 3D dengan membuat SCS kecepatan rencana 60 km per jam, Emax 8%, dan radius 400 meter, serta LS design 97. Kita lanjut di sini. Caranya pertama kita klik pada bagian ini, kemudian pilih yang alignment creation tools. Oke, selanjutnya di sini untuk namanya bebas, misalkan trase SCS, kemudian pilih desain kriteria. Lalu untuk kecepatannya kita gunakan 60 km per jam, kemudian use kriteria base design. Lalu kita pilih Emax-nya di sini 8% dan klik OK. Kemudian kita pilih yang ini, kemudian pilih tangan-tangan no curve. Kemudian kita pilih dari titik awalnya, kita ikuti saja bentuk dari trase yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu klik enter. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat tikungannya. Untuk tikungan SCS, kita pilih yang ini, kemudian pilih yang free spiral curve spiral between two entities. Kita pilih, jika tidak bisa kita blok. Kita blok yang ini juga, lalu pilih yang less than 180. Sini kita masukkan radiusnya 400 meter dan juga LS design 97. Jika sudah, klik enter. Kemudian di sini sudah terbentuk tikungannya. Selanjutnya kita akan offside. Nah, namun sebelum itu kita lihat berdasarkan peraturan pada PDGJ. Kita lihat di sini untuk peraturan pada PDGJ tahun 2021, di mana untuk tipe jalan yang 2/2 tak terbagi didapatkan lebar jalurnya adalah 3,5 meter, kemudian untuk lebar bahu luar adalah 0,5 meter,
saluran tepi jalannya 0,5 meter dan juga ambang pengaman 0,5 meter. Jika dijumlahkan didapatkan hasil 5 meter, sehingga untuk medan kanan dan medan kiri offside-nya kita bisa gunakan 5 meter. Caranya kita klik pada tikungannya, kemudian kita pilih yang pada menu offset alignment. Nah, kemudian untuk namanya bebas, misalkan di sini saya gunakan medan kanan, lalu untuk offside sesuai ketentuan tadi itu 5 meter, 5 meter. Di sini kita gunakan 5 meter kanan dan 5 meter kiri, lalu klik OK. Nah, jika sudah, di sini kita ubah nama untuk medan kirinya dengan cara klik yang menu alignment properties. Nah, ini kita ubah menjadi medan kiri, lalu klik OK. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat profilnya dengan cara kita pilih yang profile, kemudian pilih create surface profile. Kemudian misalkan ini untuk yang as, pilih contour, lalu klik add, dan pilih draw in profile view. Kemudian ini kita bisa ubah namanya menjadi as SCS, lalu create profile view. Jadi kita bisa pilih di sembarang tempat dan kemudian kita lakukan hal yang sama untuk medan kanan dan juga medan kirinya. Setelah untuk medan kiri, contour, add, draw in profile view. Kita ubah menjadi medan kiri SCS, lalu kita pilih yang create profile view. Pilih di sembarang tempat. Begitu juga dengan medan kanannya. Medan kanan SCS, lalu pilih yang create profile view dan pilih di sembarang tempat. Nah, jika sudah, selanjutnya kita pilih pada menu profile, lalu profile creation tools. Kita pilih misalkan pada bagian as. Profile asnya kita buat misalkan profil as. Kemudian desain kriterianya kita use, kemudian pilih OK. Kemudian kita pilih yang draw tangan. Lalu kita bisa mulai dari ini sampai ini. Nah, sampai sini. Jika sudah, tekan enter. Ini bisa kita close. Lalu bisa kita lakukan hal yang sama untuk medan kiri dan juga medan kanannya. Misalkan profile medan kiri, lalu desain kriteria kita use dan klik OK. Pilih pada menu draw tangan. Nah, kita lakukan hal yang sama. Profile creation tools, kita pilih medan kanan. Untuk namanya kita ubah, misalkan profil medan kanan. Desain kriterianya kita use dan klik OK. Lalu pilih draw tangan dan lakukan hal yang sama. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan melihat hasilnya dengan cara kita klik pada menu toolbox. Kita close dulu. Pilih toolbox, kemudian ini bisa kita pilih terlebih dahulu report manager, kemudian pilih pada menu profile dan pilih incremental station elevation difference. Ini kita klik kanan, lalu pilih execute. Lalu di sini misalkan pertama untuk profile as, kita pilih centang pada menu regular interval saja. Di sini kita gunakan intervalnya 50 misalkan, lalu create report. Nah, ini didapatkan profil elevation difference-nya.
kemudian kita bisa lakukan hal yang sama untuk medan kanan dan juga medan kirinya. Itu juga untuk medan kanannya. Kita pilih create report dan didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk nilainya ini bisa kita copy. Kita copy, kemudian copy dan kita taruh di Excel. Misalkan pada sheet topografi civil 3D. Nah, di sini bisa kita paste. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan hal yang sama juga untuk medan kanan dan juga medan kiri. Kita lakukan hal yang sama juga untuk medan kanannya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan pilih yang pada menu elevation existing ini. Kita copy dan kita taruh pada evaluasi topografinya. Kita paste di sini. Nah, kemudian karena di sini tidak bisa, kita bisa hapus satuan meternya dengan cara kita ketik Ctrl H. Kemudian ini kita klik M, kemudian kita tekan M, spasi, lalu kita pilih replace all. Nah, jika sudah, ini bisa kita close dan kita lakukan hal yang sama untuk elevasi existing pada medan kanannya. Kita paste di sini dan kita hapus satuan meternya. Nah, jika sudah, dapatkan hasil untuk rumus dari AS adalah penjumlahan antara medan kiri dan medan kanan dibagi 2, kemudian untuk beda tinggi, nilai absolut dari medan kanan dikurang medan kiri, kemudian untuk lebar jalannya sesuai dengan PDGJ tahun 2021 dengan lebar jalur yaitu 3,5 meter. 3,5 meter kanan dan 3,5 meter kiri didapatkan lebar jalan total yaitu 7 meter. Kemudian untuk kemiringan medan dengan rumus beda tinggi dibagi jarak horizontal. Jarak horizontalnya sebelum mendapatkan bahwa offset untuk medan kanan dan medan kiri adalah 5 meter, 5 meter. Jadi jarak horizontalnya adalah 10 meter. Selanjutnya untuk kelas medan dapatkan hasil sebagai berikut dan kita lihat di sini. Untuk rata-ratanya adalah 2,72%. Nah, untuk klasifikasinya ini kita bisa lihat di sini bahwa untuk kemiringan medan kurang dari 10% itu tergolong ke dalam jenis medan datar. Jadi di sini jalan saya termasuk ke dalam jenis medan datar. Oke, kita kembali lagi ke Civil 3D, bisa kita close dan untuk layernya. Layer dari jalan existingnya. Nah, ini bisa kita matikan untuk yang ada menu place mark-nya. Nah, ini bisa kita matikan dulu untuk jalan existingnya. Kemudian jika sudah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembuatan diagram super elevasi dan juga alinyemen vertikal yang akan dilanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.